Nah, selanjutnya yang kedua ada pola penerusan ya, candlestick marketnya itu masih lanjut atau berbalik. Kalau berbalik tadi tanda-tandanya, kemudian yang lanjut tanda-tandanya apa? Yang lanjut. Nah, sekarang kita coba untuk membahas yang lanjut, yang kedua. Ya, candlestick yang kedua atau pola candle yang kedua, yaitu pola penerusan ya, pola candle penerusan. Penerusan atau bahasanya continuation ya. Continuation, penerusan, candle penerusan. Ya, candle ini memberikan petunjuk market itu akan lanjut ya, bukan berbalik tapi lanjut. Nah, ada beberapa candle penerusan ya, kita tidak bahas banyak, ada yang paling sering muncul. Yang pertama adalah Marubozu. Marubozu. Ya, namanya mungkin tidak hafal, tidak masalah. Yang penting tahu candlenya, tahu bentuknya. Bentuk candle dari Marubozu itu selalu tebal panjang mungkin ya. Dengan atau tanpa penolakan dengan penolakan kecil atau tanpa penolakan bahkan. Artinya tanpa sumbu atau dengan sumbu ya. Sumbunya bukan panjang, sumbunya kecil-kecil atau bahkan tidak ada sumbu sama sekali. Ya, contohnya ini Marubozu. Panjang dengan atau tanpa penolakan. Boleh yang tanpa penolakan atau penolakannya kecil. Ini candle Marubozu namanya. Candle Marubozu. Candle Marubozu ini candle eh, yang berpotensi lanjut atau berpotensi akan terjadi penerusan. Nah, ciri-cirinya seperti apa? Ya, kita lihat secara kasat mata. Kita bandingkan dengan candle-candle sebelumnya. Kalau candle sebelumnya kecil-kecil, 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 tiba-tiba muncul panjang, ini namanya Marubozu. Ini mengindikasikan pelaku pasar itu besar atau bahkan ini bank yang sudah muncul di sana atau yang menjadi pelaku pasarnya. Bisa bank, bisa korporat, bisa spekulan besar. Sehingga kalau sudah seperti ini jangan dilawan, apalagi ketika kita trading di gold, di emas ya. Apalagi kita trading di gold, kalau sudah dari awal kecil-kecil kemudian muncul candle yang panjang yang besar begini, maka lebih baik kita ikuti karena ini berpotensi lanjut. Ini juga berpotensi lanjut turun. Ya, tentu nanti ada syarat ketentuannya, ada syarat ketentuan. Syaratnya apa? Syaratnya tentu perhatikan di level psikologi di atas. Kalau dia berdekatan dengan support resisten, memang lanjut, tapi kita tunggu ada penguatan berikutnya. Yang pasti, yang jelas, ini petunjuk yang bisa kita dapatkan. Candle itu berpotensi akan kuat lanjut. Ini namanya Marubozu. Yang kedua, eh, candle yang kedua adalah Three Green Soldier. Three Green Soldier. Atau Three Red Cross. Three Red Cross. Atau biasa kalau menggunakan hitam putih ya Three, kalau ini biasa menggunakan warna putih ya Three White Soldier. Three White ya, atau istilahnya tiga berjajar lah. Saya lebih cenderung ke warna yang highlight, warna yang menjadi ikon ya. Warna ikon itu ketika warna hijau, ikonnya bagus naik berarti ya. Selalu kita lihat di berita pagi mungkin media sosial, kalau kita lihat di sana ada candle atau ada petunjuk market itu naik atau harga saham gabungan naik atau harga komoditas naik, maka dia akan menunjukkan begini, segitiga kemudian warnanya hijau. Artinya kalau ada warna hijau, segitiga warna hijau ini berarti menguat. Ada kenaikan dari saham itu. Nah, yang kedua adalah warna merah. Warna merah berarti anjlok, turun gitu ya. Jadi yang menjadi ikon, kita menggunakan yang standar. Three Green Soldier, tiga tentara berjajar. Artinya apa?
Ketika muncul candle, ketika sudah muncul candle mulai berjajar, berada di area tren, berada di puncak tren, di support maupun resisten, ya. Kalau berada di resisten berarti three green soldier. Jadi ada 3 candle yang mulai berjajar di sana. Ya. Diawali sebelumnya tentu candlenya candle trend turun. Ya, mungkin seperti ini dulu ya. Dan sebagainya. Arahnya di arah utamanya pertamanya turun. Kemudian mulai muncul 3 candle yang berjajar. Ya, 3 candle yang berjajar ini tentu dampaknya ada atau pengaruhnya ada terhadap candle sebelumnya. Setidaknya kita bisa lihat nanti bagaimana ketebalannya. Ya. Intinya bukan candle-candle yang tipis tapi candle yang kelihatan bodinya. Maka ini berpotensi lanjut. Yang hijau-hijau ini berpotensi lanjut naik lagi. Berpotensi lanjut naik. Sebaliknya yang three red cross ini berarti awalnya naik dulu ya. Awalnya itu marketnya naik atau dan sebagainya atau mungkin sudah naik tapi ada candle yang tiba-tiba mulai bergerak berbalik. Jadi merah, kemudian merah lagi, merah lagi. Bahkan dari 3 merah ini lebih dari setengah dari candle sebelumnya, candle yang hijau sebelumnya. Maka kemungkinan besarnya akan lanjut turun. Ya, ini potensinya akan turun. Tapi juga jangan ditelan mentah-mentah. Di sana dilihat nanti adakah level psikologi di bawah. Ketika 3 berjajar pun kalau di bawah ini ada level psikologi di sana, ada sumbu yang ditolak banyak sekali, ringnya sudah terpenuhi di sana, maka belum tentu ini turun. Bisa jadi nanti kembali. Yang penting kita lihat oh ini masih berada di level psikologinya, berarti harus hati-hati. Tunggu candle konfirmator berikutnya. Kita tunggu apakah dia breakout atau tidak. Kalau tidak breakout berarti munculnya candle seperti apa nanti. Yang jelas kita lihat ada petunjuk market itu mau lanjut turun ya. Jadi 3 ini berpotensi turun. Hijau ini berpotensi lanjut naik. Oke, mungkin ini yang bisa kita berikan atau mungkin satu lagi ya. Kita berikan satu lagi untuk yang three green yang penerusan ya. Oke, saya contohkan begini ya. Misalnya awalnya trennya turun. Trennya awalnya turun, kemudian perhatikan ini naik. Nah, setelah turun ini naik. Ini naik, kemudian ini naik lagi, ini naik lagi. Nah, dari ketiga ini naik, kemudian ada satu candle lagi warnanya berubah sekarang. Warnanya berubah begini. Nah, ada candle pertama, candle berikutnya hijau, kemudian candle selanjutnya warna merah. Ini harus betul-betul kita setidaknya harus jeli melihatnya. Yang pertama kalau kita garis begini, ya, kalau kita buat garis, ya, turun kemudian naik, ini ya, naik kemudian turun lagi. Nah ini masuk di kategori mana? Masuk di kategori breakout di sana. Logikanya merah kemudian hijau, kemudian hijau ini dimakan atau dihabisi lagi oleh merah. Sehingga kalau digabung merah, hijau, merah ini menjadi dengan sendirinya hilang ya. Hijau ini kalau ditutup dengan merah panjang, kalau ditutup dengan merah panjang ya, maka akan seperti ini, akan hilang. Ditutup menjadi begini. Yang di atas ini yang di atas ini menjadi sumbu ya, saya gariskan begini ya. Yang di atas ini melebur ya, antara buy dan sell itu melebur menjadi sumbu ya. Jadi sumbu begini akhirnya. Sehingga candle terbentuk seperti ini. Apa yang bisa kita baca dari candle ini? Ini membentuk pola baru namanya shooting star tadi ya. Namanya shooting star. Ini membentuk pola baru namanya shooting star. Ya, shooting star berada di tren naik atau di puncaknya, ini berpotensi akan kembali turun atau pin bar. Dengan volume
ini kita ukur minimal sepertiganya dari keseluruhan.